Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawi, alamat Kelurahan Ciketingudit, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ya. Mohon izin Pak Haji, saya di rumah punya usaha. Usaha itu adalah jualan motor baru. Jualan motor baru. Iya. Mereknya apa? Merek Honda, Yamaha gitu. Nah, selama kurun waktu di tahun kemarin sampai sekarang, saya nggak ada kelakuan Pak Haji. Biasa. Nggak ada apa? Nggak ada kelakuan gitu, maksudnya kurang. Nggak ada pembeli. Iya, nggak ada yang kredit. Saya kan kreditin motor baru. Oh, jual motor baru tapi Iya. kredit. Iya, dikreditin gitu. Saya kan dititipin dari orang Cina gitu. Nah, saya kepengen minta wejangan dari Pak Haji. Mudah-mudahan usaha saya dilancarkan dan banyak. Cebok alat kelamin bapak, siramin kayak tadi bos jus dari Tasik. Cebok alat kelamin bapak, siramin di depan. Kayak saya juga kan cebok, siramin, tamu banyak. Nih tamu banyak. Iya, jadi saya punya utang di bank, Pak. Ya kan belum dicebok alat kelamin bapak. Bapak mau dicebok atau mau digantung alat kelaminnya? Biar Cebok bos, Ya. ilmu kearifan lokal. Iya. Cebok, siramin, Ya. sambil manggil. Nanti pada saat pembeli yang orang-orang pada lihat, bapak remes alat kelamin bapak buat salaman beli. Jadi ada yang lihat-lihat, bapak pura-pura, Pak dari mana Pak? Remes dulu alat kelamin lo nggak boleh pakai celana dalam, remes, beli. Langsung aja lo ngomong, beli 10 unit, beli 10 unit, Kredit beli 10 gitu unit, ya. gitu. Beli 10 unit, kredit semua, macet semua, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dwi, saya Ode Camdoris dari Ciputat. Dari Ciputat. Ciputat. Ya. Terus Saya mau testimoni Pak. Saya baru 2 hari nonton YouTube. 2 hari itu saya tergelitik. Loh, kok ada ya seperti ini? Rupanya tetangga deket, saya pikir. Saya tinggal di Ciputat, kok ada anak yatim. Bapak tinggal di Ciputat. Ya, begitu. Nah, tonton YouTube, saya langsung praktekkan. Malam hari pertama, saya ikut Yang Bapak praktekin yang mana? celana dalam dan saya mandi daun pandan, senyum. Kadalnya dipakai dibalik. Celana dibalik. Saya senyum dulu, 3 kali kamar mandi sendiri, langsung mandi daun pandan. Malam-malam itu saya cari daun pandan 9 lembar ke pasar, saya beli 3.000, dapat malah banyak kan. Saya lakuin, ya Allah mudah-mudahan dengan barokah ini saya coba lakukan kayak gitu. Kebetulan istri saya itu sakit. Istri saya sakit sudah 1 minggu, diperiksa ke dokter, batuknya nggak berhenti-berhenti, sesak napas segala kayak gitu. Ya Allah, setelah saya lakukan sholat, ngaji, jam 4-nya setelah subuh, langsung saya praktekkan. Celana dalam saya rogoh-rogoh sampai 9 kali. Istri saya, Mah coba minumin, Bun kayak gini. Loh apa ini? Minum aja. Saya nggak bilang itu kalau itu rogohan. Saya suruh minumin. 2 jam setelah itu saya habis sholat subuh. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah kok saya enak sekarang, udah nggak sesek lagi. Kata istri. Istrinya bilang seperti itu. Wow, tepuk tangan dong. Pak, ini ada aqua tinggal 2. Ya. Coba Bapak cebok ini, Bapak ibu-ibu pada batuk semua nih. Nah, makanya malam ini saya tergelitik, ya Allah, mungkinkah ini geretak hati saya? Sorenya kemarin saya ke sini.
Saya kesini kebetulan ya kita Pak Haji, saya loh apa yang mau saya pinjam uang sama anak, pinjam dong untuk ongkos karena saya emang saldo, saya di kontraktor Pak Dwi, kebetulan kontraktor saya lagi ada kerjaan lagi satu, mudah-mudahan nanti setelah saya pulang dari sini kita dapat berkahnya, dapat ditajub. Saya kepingin usaha kontraktor dan saya kepingin dapat 1 miliar pasti dikabul sama Allah. Nah itu. Nah hari yang kedua saya berangkat yang sorenya ke sini kemarin ketemu berangkat, saya izin sama Bunda, Bun saya mau berangkat kemana, mau ke doa anak yatim, sebagai kayak gitu. Pasti rogo, loh saya ada uang udah 50.000, beli bensin dapat dikasih anak pinjam 100.000, beli bensin 50.000, makan 20.000, sisa 30.000. Saya ikhlasin, saya ijabin ke bawah. Sampai di bawah terus ada orang maju lagi, kenapa nggak ini lah Pak, saya datang nanti insya Allah saya besok balik lagi kayak gitu. Nah ya Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan rekening saya nol, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan berkat doa. Harusnya jangan ngomong mudah-mudahan, pasti. Kalau ke Allah tidak ada yang tidak mungkin, jadi pasti. Kalau udah ke Allah pasti terkabul. Contohnya kayak Mbak Lisa rumahnya luasnya berapa Mbak Lisa? Saya nggak punya rumah Pak Haji, ngontrak 230 meter. Mbak, kalau gurunya rumahnya 1000 meter, muridnya harus minimal rumahnya 1000 meter. Minimal. Alhamdulillah Mbak Lisa sekarang rumahnya 3700 meter. Mbak Lisa mobilnya punya gak? Nggak punya. Jadi sekarang nggak punya mobil. Nah kalau gurunya punya mobil, muridnya harus punya mobil. Gurunya mobilnya 19 di rumah, muridnya harus 19. Nah sekarang rumahnya Mbak Lisa mobilnya 19 dan supercardnya 5. Tadinya supercardnya 6, Hummernya 2, Hummernya dikasih ke saya 1. Jadi sekarang tinggal yang hitam. Jadi mobilnya 19. Nah maksud saya, kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Makanya kalau kita nyari guru, diperiksa dulu kaya gak? Enggak, ya janganlah cari. Nanti kapan entah nggak diajarin kaya-kaya, diajarin ngutang mulu. Nah itu jalani. Oke? Jadi pasti terkabul, pasti punya rumah 1000 meter, pasti. Saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar, pasti. Amin. Oke? Pasti. Yo. Nah habis pulang dari kita saya lanjut ya Pak Haji. Nah pulang saya sambil jalan saya lakuin yang dibilang alhamdulillah sebagai ya Allah pasti dapat 1 M atas doa Allah Subhanahu Wa Taala dan doa dari anak yatim pimpinan Bapak Haji. Nah, alhamdulillah tadi pagi Bapak Haji. Nah, tiba-tiba setelah bangun tidur saya lakukan kayak gitu. Ada orang nawarin pekerjaan, tolong betulin genteng. Ya kan, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya saya tergelitik lagi lah. Saya kesini gitu Pak Haji. Makanya saya ada punya niat, saya bilang Bun, hari ini saya balik lagi, saya belum ketemu Pak Haji. Saya mau ada niat mau langsung ini ke anak yatim. Paksain ya. Mbak Lisa dulu tiap hari Mbak Lisa. Sayanya bosen, Mbak Lisa nggak bosen. Ya, tiap hari Pak, 300 kali dia pripat, 300 kali pripat. Sekali pripat sedekahnya 10 juta. Jadi berapa tuh duitnya tuh? 3 M. 3 miliar. Tapi cairnya berapa? Setengah triliun, 500 miliar. Nah Bapak dan Ibu kan tinggal datang doang gratis. Emang bayar? Enggak kan? Datang aja ijab sama anak yatim, ijab. Kalau mau sedekah, ya tulis di Ustadz. Ustadz saya sedekah dong. Berapa? 100.000 kayak, mau 500.000 kayak, mau 1 juta, tulis. Ijab, besok datang lagi ijab terus. Kita nggak tahu hari keberapa hajat kita diijabah sama Allah. Begitu juga Mbak Lisa, datang lagi besok privat, datang lagi besok privat. Kalau dia kan memang super nekat Mbak Lisa. Dia sewa mobil sewaannya diapain?
digadein, uang gadeannya buat privat gitu. Kalau lo belum nyampe bos ilmunya bos. Iya. Kalau Mbak Lisa udah super, dia baru cair 90M hari Senin kemarin, seminggu yang lalu. 90M tunai. Alhamdulillah. Tuh, ada lagi bos? Baik, jadi mungkin saya mohon doanya, insya Allah istiqomah saya ke sini. Pokoknya lo Pak Haji. paksain bos, datang ke RDI paksain. Kalau lo memang ada rezeki, paksain privat. Kalau lo ada rezeki, paksain datang. Paksain datang. Lo lihat deh, hari keberapa terkabul kita nggak tahu. Yang penting lo jalanin. Nanti kalau udah terkabul, ya nggak usah datang lagi lah. Kok gitu, kan sibuk dengan terkabul. Nggak sempet bos, karena kan ini duit masuk nih, ratusan miliar tunai. Amin, amin. Kapan kita mau datang? Udah nggak sempet. Amin. Nah nanti anak yatim lo undang ke rumah lo kayak Mbak Lisa. Udah nggak bisa datang lagi ke RDI bos, karena sibuknya bos. 1,5 triliun bos. Amin. Ini baru cair lagi 90 miliar nih, lagi di depan mata 200 miliar. Jadi apa? Mbak Lisa tiap hari ngundang anak yatim ke rumahnya, 100 anak tiap hari. Amin. Tiap hari ngundang anak. Mbak Lisa udah nggak bisa tahajud di sini bos. Sekarang Mbak Lisa sama Mas Abi tiap malam Jumat ngundang anak yatim tahajud. Amin. Nah makanya besok awal Februari kita mau berangkatin 100 anak yatim kurung ijab di Bandar Lampung. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu yang tinggalnya di Lampung, kita kirimin 100 anak yatim kurung. Karena saya lihat banyak orang Lampung yang terkabul, jadi gue mau kirim lewat Pak Mail. Ada kan pemilik travel umroh namanya Pak Mail. Nah nanti lo kontak dah nomor HP-nya Pak Mail. Nah besok kita mau kirim 100 anak yatim kurung. Nah lo juga begitu bos, kalau udah terkabul undang anak yatim ngaji di tempat lo. Manjur. Nah tuh Mbak Lisa manjur. Amin, mohon doanya. Tiap hari 100 anak. Tiap hari bos, 100 anak ngaji di rumahnya Mbak Lisa sama Mas Abi. Tiap hari. Buat apa? Buat tolak bala bos. Jadi rezeki masuk nggak keluar lagi. Kalau kita kan enggak, rezeki masuk keluar lagi, rezeki masuk keluar lagi. Aduh, jangan dong. Oke? Ya. Sip, tepuk tangan dong. Baik, dari makasih, Ciputat. Ya. Yuk. Ibu apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bos. Nama saya Karlim dari Karawang. Kerawang, Taklim. Karlim. Karlin. Ya, Yalin. saya minta ceramahnya Pak Haji. Ini saya lagi kena masalah. Masalah saya uang ditipu sama orang lain. Bapak ketipu sama orang. Ya. Jadi yang blow on siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk si blow on. Pertanyaan apa blow on? Saya mintanya itu uang minta dikembalikan lagi ke mas saya gitu Pak Haji. Saya sekarang lagi nganggur, udah 4 tahun nganggur. Alhamdulillah. Tapi alat kelamin masih berfungsi? Enggak. Kapan terakhir ngaceng? Berfungsinya sama orang lain Pak Haji. Apa? Berfungsinya sama orang lain. Buat apa fungsinya? Ya untuk perempuan lain gitu. Oh alat kelamin lu malah buat perempuan lain. Ya, sama istri sendiri nggak berfungsi. Hah? Sama istri sendiri nggak berfungsi. Sama istri nggak berfungsi. Ya. Kalau sama perempuan lain berfungsi. Mungkin. Mungkin. Iya. Ya saya minta ini Pak Haji, minta itu uang minta kembali dengan jalan manapun aja gitu. Bisa gak lo ML sama istri? Terakhir kapan ML sama istri? Jarang Pak Haji. Ya terakhir kapan? Terakhir yang minggu kemarin. Itu juga minum jamu. Kalau nggak minum jamu nggak bangun. Ini cewek di depan guru-guru gue semua nih. Iya. Guru-guru ngacang semua pada ketawa tahu. Ini guru-guru gue semua di depan nih. Namanya guru ngaceng. Nah itu saya minta solusinya. Jadi lo kapan ML sama istri terakhir? Bulan kemarin.
Mungkin lupa saya Pak Haji. Saking lamanya nggak ber-ML sama istri. Rumah di mana? Di Kerawang, Rengas Dengklok, pedas. Oh iya iya. Bisa gak pulang dari sini ML sama suami? Insya Allah. Abisnya dia kalau sama perempuan katanya nggak ngacang. Ya udahlah, ML sama suami aja. Bisa gak pulang dari sini ML sama istri? Insya Allah Pak Haji. Kapan kira-kira? Kalau ini sekarang hari Selasa. Ya mungkin besok lusa lah. Kenapa besok lusa? Ya hari ini kan pulang di sini kan capek Pak Haji. Emang kalau capek nggak bisa ML? Enggak. Kata siapa? Enggak mood. Emang duit Bapak di luar berapa? 160 juta, enggak banyak Pak Haji. 150 juta. Kan buat saya itu berharga gitu. Lebih berharga mana ML sama duit 150 juta? Beri uang Pak Haji, kan itu untuk masa depan. Kalau nggak punya uang nggak bisa ML Pak Haji, lemes. Bayar. Angin tubuh jawaban seorang laki-laki, Bu, ada. Hah? Gimana tuh Pak Haji solusinya Pak Haji biar itu uang kembali gitu? Bisa gak Bapak sambil ML sama istri, pada saat Bapak ML dimasukin alat kelaminnya, Bapak ngucap, balikin uang saya, balikin uang saya, balikin uang saya. Oke. Nanti dibalikin lagi sama dia. Oke. Bapak ML tiap hari selama 99 Lu nggak hari. sanggup Pak Haji. Ampun Pak Haji gitu mah. Apa? Ampun. Kalau laki kan ngeluarin Pak Haji. Hah? Kalau laki kan ngeluarin. Oh iya. Kalau perempuan kan Mansud man. ML tiap hari selama 99 hari. Sulitnya di mana? sulitnya ya saya tua Pak Haji. Terakhir ngaceng kapan terakhir? Minggu kemarin. Itu jamu dulu. Apa? Minum jamu dulu. Minum jamu dulu. Iya, kalau nggak minum jamu nggak bangun. Udah expire. Nama jamunya apa? Kopi bapak. Kopi Bapak. Kopi Bapak. Ya. Oh iya, harganya berapa sesaset? Satu set biji 15.000 kalau diminum di rumah. Kalau minum di tokonya 20.000. Nah, itu bisa kekuatannya ngacengnya berapa tahun tuh? Paling 3 hari. 3 hari berturut-turut bisa itu Pak Haji. Oh, setiap hari satu saset. Iya. Tiap hari satu saset. Cuma badan takut rusak kalau tiap hari minum jamu. Kenapa? Itu kan keras barang Pak Haji. Keras? Iya. Sekeras apa malah kelamin Bapak? Ya sekeras kawat lah. Nah, gimana caranya nih ML tiap hari nih? Mengsiasatinya gimana nih? Biar bisa ML setiap hari. Nggak tahu tuh saya Pak Haji. Mau belajar gak sama pakar-pakar nih di depan? Enggak ah. Nanya dulu. Harusnya belajar. Harusnya belajar. Iya. Ya udah Bapak duduk di depan. Kalau nggak bisa ML tiap hari gimana tuh Pak Haji? Gimana? Kalau nggak ML tiap hari? Kalau nggak ML tiap hari? Ya hasilnya gimana itu? Kan Bapak pengen 150 juta tunai. Oh, oke. 150 juta tunai. Syaratnya ML tiap hari selama 99 hari. Kalau kelewat gimana? Hah? Kalau kelewat ada fungsinya nggak? Kalau kelewat Iya. denda dong. Denda ML-nya sehari 3 kali. Bisa gak kalau Insya Allah Pak Haji, lewat saya. denda ML-nya sehari 3 kali? Insya Allah saya.
Mulai kapan mau start ML biar cair 150 juta secepatnya Ya, nih? saya secepatnya dapat uang mungkin besok juga saya insya Allah saya laksanakan. Dasar. Iya, jadi maunya saya, Bapak praktekin ilmu RDAY ML tiap hari. Oke. Sambil ML, Bapak ngucapin, dibalikin uang saya 150, dibalikin selama 99 hari. Kan Bapak alhamdulillah terkabul tuh dari Allah karena Bapak udah meraktekin ilmu RDAY. Nanti Bapak dapat bonus dari saya 1 miliar. Cair 150 juta, nanti tunai dari saya 1 miliar. Kebetulan saya lagi nyari tumbal, kurang 1. Rencananya memang buat apa uangnya 150 juta? Saya jalanin usaha Pak Ji. Usahanya apa? Saya jual beli beras. Oh, jual beli beras. Iya. Ya udah, pokoknya Bapak praktekin tiap hari ML sama istri. Insya Allah Pak Ji. Dan sebelum ML atau habis ML bebas, wajib nenen 99 kiri, 99 kanan. Kan udah nggak ada airnya itu Pak Ji. Kalau udah airnya gimana? Hah? Kalau nggak ada airnya gimana? Apa? Kalau neneknya nggak ada airnya? Nenen gak ada airnya. Ya. Bapak nenen di sini. Nanti saya bikinin selang impuls. Lu mau gak cair 150 juta tunai? Mau. Nanti bonus dari gua 1 M. Mau. Ya udah. Oke, insya Allah, pokoknya Pak Ji. nenen kanan 99, nenen kiri 99. Semalam. Boleh dipraktekin sebelum ML atau habis ML. Pokoknya wajib nenen. Sambil nenen ngomong, dibayar terkabul 99 berkurang nggak boleh, 99 lebih boleh gitu. Atau enggak lo yang nenen, lo video call sama gue yang hitungin. Bisa? Insya Allah Pak Ji. Pulang dari sini ya, Insya Allah. dibayar, lo langsung testimoni, gua kasih bonus 1 miliar. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya dari Pak Budiono dari Pamulang. Pamulang. Mau nanya Pak Haji, Ya. saya kan tadinya punya istri. Tadinya punya istri. Ya. Sekarang istrinya kemana? Entar dulu Pak Haji, mau cerita sebentar. Tadinya punya istri jualan nasi uduk, gorengan gitu kan. Nah, sering waktu berjalan, kedua istri dipanggil sama Allah, maksudnya udah nggak ada. Nah, terus selang 15 hari saya coba untuk jualan. Karena saya masih kurang pede gitu ya. Jadi jualannya jadi apa namanya? Kurang laku, jadi sepi gitu. Kalau almarhum kan alhamdulillah rame terus gitu. Itu bekas almarhum itu bagaimana Pak Haji? Apa diterusin atau Lanjutin. aja? Bisa gak Bapak kalau dagang pakai bajunya almarhumah? Iya. Jadi cewek dong. Biar nanti pembelinya nggak heran siapa nih yang dagang. Oh, almarhumah. Almarhumah kalau dagang pakai baju apa? Ya kebaya. Hah? Ya kebaya. Ya udah pakai kebaya, Bapak pakai kebaya, Bapak pakai sanggul ya. Nanti Maksudnya- Bapak dirias terus dagang dan nasi uduk ya. Jalannya juga molek-molek gitu ya. Nanti kan viral Pak. Pasti viral, nggak mungkin nggak viral.
Semua orang akan datang ke tempat dagangan Bapak. Bapak dagangnya di mana? Di kios. Di daerah mana? Di Pamulang, Kelurahan Benda Baru. Di Pamulangnya di mana? Di Kelurahan Benda Baru. Kelurahan Benda Baru. Iya. Nah, nanti kan viral tuh di medsos tuh. Bohong, orang nggak pada datang ke situ. Orang dagang bakso pakai dasi aja viral. Iya betul. Yang makan luar biasa. Nah, sekarang belum ada orang dagang bakso pakai baju Batman. Jadi baju celana baru pakai celana dalam. Nah, Bapak coba pakai bajunya almarhumah. Bisa? Aduh. Berani gak? Belum berani Pak Haji. Gimana supaya berani? Apa mesti dikasih modal dulu sama saya? Iya. Hah? Kasih bibit ya? Iya. Kapan mau dagang pakai bajunya almarhumah dulu? Kapan? Tapi bener loh Pak, belum ada orang dagang nasi uduk gantiin istrinya yang meninggal, terus suaminya dagang pakai baju istrinya, belum ada Pak. Kalau Bapak kerjain bener-bener viral, bener. Viralnya apa? Maksudnya orang pengen tahu kayak gimana sih suami orang gila. Iya, iya. Oke? Jadi gimana itu bisa diterusin? Maksudnya? Terusin dong. Bapak dagang nasi uduk ada lalap jengkolnya gak? Nggak Bikin ada, Pak. jengkolnya gak? Nggak ada Pak Haji. Kenapa? Identik yang namanya dagang nasi uduk mesti ada lalap jengkol karena semur jengkol. Jadi dagang nasi uduk mesti ada semur jengkol karena sambil duduk bisa gak dagang nasi uduk pakai semur jengkol? Bisa Pak Haji. Kapan? Besok bisa gak? Besok bisa. Berapa tuh dagang nasi uduk semur jengkol? Modalnya berapa tuh? Kalau sekarang mungkin berapa sih? 20 apa 30 sekilo apa ya? Sekilonya Kayak 30.000 30 jengkol. Iya. 40 katanya itu. Itu kan yang nyautin mak lampir. Jangan didengerin. Lu mak lampir ngomong dengerin. Jadi nanti lo dagang coba bikin itu. Nah, kedua bahan bakunya dilangkahin, baru dimasak. Pokoknya dilanjutin. Dagang nasi uduknya almarhumah dilanjutin, ya. Oke? Siap. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Harto dari Lampung. Jadi saya di sini udah hampir 2 bulan. Pingin ibadah profesi Pak Haji. Maksudnya? Mau reado. Bapak bisanya apa? Saya nyupir Pak, profesi saya. Hah? Cuma nyupir. Nyupir. Ya. Oh iya, biasa bawa mobil apa? Apa aja Pak Haji? Apa aja bisa. Bisa. Oh iya boleh. Nanti hubungin sama Pak itu. Pak siapa tuh yang ngawinin sapi tuh, yang anaknya kayak dia. Nanti hubungin ya. Oke Pak. Nanti komunikasi. Ya, makasih. Ya.